Ya, mohon maaf. Saya tadi tiba-tiba laptopnya kesenggol, jadi ini mati ya. Oke, saya uploadkan lagi. Ya. Oke, baik ya. Tadi kita udah membahas tentang kematian itu bisa datang kapan saja ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Tiap-tiap yang bernyawa itu maaf ya Mbak Ati. Tadi ini apa? Kan laptop saya nggak saya pakein baterai. Tiba-tiba kesenggol, jadi mati. Wah, aku bilang, akhirnya harus nyalain lagi. Oke, kita ini ya eh, sambung lagi. Tadi udah sampai Quran surat Ali Imran ayat 185 ya, tentang tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati. Kita tidak tahu bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, karena kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada yang sering takziah tadi ya. Kita bahas tentang bagaimana cara supaya kita bisa sering atau bisa mengingat tentang kematian, yaitu salah satunya dengan cara bertakziah atau datang ke keluarga yang terkena musibah. Maksudnya adalah keluarga yang meninggal dunia atau bisa ke ziarah kubur. Nah, di sini adakah yang sering bertakziah mungkin? Ada ya? Mbak Ati sering nggak bertakziah? Ya, itu memang disunahkan untuk kita semua supaya kita bisa mengingat kematian. Dalam artian, apabila kita mengingat kematian, kita akan memperbanyak amalan-amalan solehah, soleh ya, amal soleh yang nantinya juga itu adalah hitungan amal jariah yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kalau pulang ke Indonesia bisa takziah ya untuk yang apa ini? Oh, ya. Oke. Nah, eh ini ada sebenarnya ada juga hadis yang ini dari Umar radhiyallahu anhu berkata ya. Ini insya Allah soheh, ini dari Ibnu Majah yang artinya eh, Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasul, mukmin manakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya di antara mereka." Kemudian, "Mukmin manakah yang paling cerdas?" tanya laki-laki itu lagi. Beliau menjawab, "Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas." Subhanallah ya, dalam hadis saja disebutkan bahwa orang-orang yang mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati itu dikatakan orang-orang yang cerdas, bukan orang-orang yang mempunyai gelar atau mempunyai ijazah yang tinggi. Itu bukan, tapi menurut Rasulullah yaitu orang-orang yang paling banyak mengingat mati malahan dan paling baik persiapan untuk kehidupan setelah mati gitu. Memang kita tidak memungkiri ya, di dunia ini kita memang perlu ijazah, perlu apa namanya, mencari nafkah dan lain-lain, itu memang tidak terpungkiri gitu ya. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah mendapatkan ijazah dan lain-lain dan kenikmatan duniawi, kita juga harus
mengingat akhirat gitu. Jadi perbanyaklah amalan-amalan soleh, kemudian perbanyak juga mengingat mati ya, gitu yang dikatakan Rasulullah. Nggak bisa, gimana itu nanti namanya mati suri maksudnya. Setelah mati kan pasti ada kehidupan akhirat, ya kan sudah dijelaskan juga di Al-Quran gitu, bisa dibaca-baca Al-Qurannya ya. Nanti kalau setelah meninggal hidup lagi gimana? Itu maksudnya adalah kehidupan akhirat ya. Oke, kita bahas nih hal-hal yang harus dilakukan kepada jenazah. Subhanallah sekali ya. Dalam Islam eh, jenazah saja udah apa namanya ya, sangat dimuliakan gitu. Apalagi dan hal-hal kecil pun itu dalam Islam di apa namanya, sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Nah, habis kiamat. Aduh, kebanyakan lihat film nih. Aduh, 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 kocak lah angkatan kalian nih. Oke, jadi apa sih hal-hal yang harus dilakukan ketika seorang telah meninggal? Jika teman-teman sering lihat mungkin di film atau yang pernah ke rumah sakit gitu, tiba-tiba meninggal atau sudah sakit lama kemudian meninggal, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memejamkan kedua matanya. Biasanya kan kalau orang yang meninggal itu biasanya masih apa ya, masih agak melek dikit gitu ya. Jadi itu harus eh, dipejamkan matanya, kemudian mengikat kedua bibir meninggal. Tapi itu tidak di, kalau dalam Islam sebenarnya untuk pemakaian gigi palsu dan lain-lain itu tidak dianjurkan, Mbak. Jadi semuanya barang tuh harus dilepas, cuma ada kain kafan setelah disucikan atau dimandikan. Nanti kita bahas ya tentang perawatan jenazah, mensolati, memandikan. Nah, kemudian melepaskan pakaian dengan tetap menjaga auratnya. Jika laki-laki, auratnya kan sampai lutut. Kemudian jika perempuan, auratnya seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Nah, yang terakhir, meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya agar tidak kembung. Ya, ya adat istiadat orang. Iya, memang beda. Berbeda sih, iya. Karena di sini kan mayoritas kan Buddhis gitu ya. Jadi pastinya di sini ada kremasi juga. Kalau di Muslim kan nggak ada kremasi dan lain-lain. Nah, ini yang selanjutnya meletak
Orang yang beragama Islam wajib dimandikan kecuali jika mereka mati dalam peperangan. Kalau yang perang dan jihad di jalan Allah itu tidak dimandikan, tidak apa-apa. Tapi kalau mayat orang yang beragama Islam yang meninggal, yang tidak waktu berjihad, itu harus dimandikan sesuai dengan syarat dan kewajiban, ya. Nah, apa aja sih syarat kewajiban wajib memandikan jenazah? Yang pertama yaitu jenazahnya itu orang muslim, ya. Apapun alirannya, mazhabnya, ras, suku ataupun profesinya, yang penting dia adalah muslim. Tidak memandang dia NU, dia Muhammadiyah, dia ras dari suku aborigin, dari suku Jawa ataupun suku Sumatera dan lain-lain, itu tidak memandang, yang penting dia adalah orang muslim. Kemudian yang kedua adalah didapati tubuhnya walaupun sedikit. Biasanya kan ada ya kecelakaan seperti itu sedangkan tubuhnya hancur. Memang kalau di rumah sakit saya sering menemui sih orang kecelakaan. Oke, ini ya syarat yang memandikan. Nah, tadi kan syarat wajib memandikan jenazah ya. Yang ini adalah syarat yang memandikan. Jadi beda ya. Yang memandikan dan yang dimandikan itu adalah beda ya. Jadi syarat yang memandikan, beliaunya harus Islam ya. Kemudian berakal, nggak boleh orang gila kemudian memandikan jenazah, itu tidak sah ya. Tidak sah. Oke, kemudian amanah. Maksudnya di sini amanah adalah menjaga rahasia, karena orang memandikan jenazah itu kan dibuka semuanya. Orangnya harus amanah. Maksudnya dalam artian dia tidak menceritakan keburukan si mayat, kemudian tidak suka bergosip dan lain-lain. Itu syarat yang harus dimiliki orang yang memandikan jenazah. Kemudian alim, dan yang terakhir ada merahasiakan ya. Oke, kemudian ada lagi sebenarnya, yaitu yang berhak memandikan jenazah, yaitu jadi ada beberapa yang berhak. Yang pertama adalah apabila jenazah itu laki-laki, nah yang memandikan hendaknya laki-laki. Nah, sebaliknya kalau jenazahnya perempuan tidak boleh dimandikan oleh seorang wanita, harus seorang perempuan, kecuali dia adalah mahramnya, istrinya atau anaknya, itu boleh. Tapi kalau bukan mahramnya itu tidak boleh. Kemudian apabila jenazah itu perempuan, hendaknya dimandikan oleh perempuan pula. Oke. Ada lagi, apabila jenazah itu seorang suami sementara istri dan mahramnya ada semua, istrinya lebih berhak untuk memandikannya. Ya, kalau orang China kan nggak ada masalah, karena mereka tidak mengenal aurat itu apa, muslim itu apa gitu. Kecuali mereka muslim pasti, oh nenek kandung ya, oh kirain nenek di sini. Kalau nenek kandung nggak apa-apa kalau laki-lakinya adalah seorang anaknya atau mahramnya, itu nggak apa-apa. Tapi lebih disunahkan itu
kalau jenazahnya laki-laki ya mandiin laki-laki, kalau jenazahnya perempuan ya perempuan gitu. Ya mungkin biasanya kan ada kiai atau tokoh agama di kampung ya, harusnya bisa edukasi gitu. Oh kiai, iya. Oke, nggak apa, seorangnya kan alim beliaunya. Tapi alangkah lebih baiknya seperti itu sih Mbak. Oke. Kemudian di sini syarat tempat memandikan. Nah, syarat tempat memandikan yang pertama harus suci dan bersih, tidak boleh di WC atau kamar mandi ya, karena namanya juga mau mensucikan jenazah atau memandikan jenazah, tidak boleh di tempat yang kotor gitu. Tertutup atap dan dindingnya, ya ini maksudnya adalah untuk menjaga aurat si jenazah tersebut ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini tidak terdapat patung dan gambar makhluk bernyawa. Itu juga sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Jadi ya ruangan seperti biasa aja gitu. Kalau teman-teman pernah ke masjid pasti ada tempat, biasanya kalau di masjid Taiwan ini pasti ada tempat memandikan jenazahnya. Saya pernah lihat juga di masjid itu juga tempatnya juga ya biasa gitu, maksudnya kotakan biasa. Kemudian maksudnya makhluk bernyawa itu adalah kayak berhala gitu, dewa, patung-patung seperti itu loh, itu tidak boleh. Jadi harus yang maksudnya clean, kosong gitu ya, kayak kamar kosong biasa gitu ya. Kemudian apalagi nih syaratnya. Wah, masih loading. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia tata cara memandikan jenazah. Yang tadi ada yang mau ditanyain lagi tentang syaratnya? Langsung aja ya kalau ada pertanyaan. Nah, sebenarnya ini kita membahas tentang memandikan. Nah, harus tahu juga tata caranya memandikan jenazah itu seperti apa. Tidak boleh gerusa-gerusu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi main lepas terus disiram gitu aja nggak boleh. Tapi dalam Islam juga sudah memiliki tata cara untuk memandikan. Yang pertama adalah meletakkan mayat di atas pemandian. Biasanya kan ada papan gede gitu ya, papan gede, kemudian diletakkan aja di di atasnya. Kemudian lepaskan pakaiannya dengan tetap menjaga dan menutup auratnya seperti tadi yang saya bilang. Kemudian dudukkan dan tekan perut mayat dengan tangan kanan sambil diurut 3 atau 5 kali. Nah, maksudnya apa di sini? Untuk mengeluarkan kotoran dari lubang depan dan lubang belakang ya. Jadi harus diurut, maksudnya biar bersih nantinya ya. Kemudian gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayat di bawah kain penutupnya. Pakai masker atau celemek biasanya ya. Enggak duduk kayak orang kita duduk itu enggak, tapi kayak sepertiga duduk gitu. Jadi tetap aja di belakang si mayat itu ada salah satu orang gitu, sama ya, memandikannya 3 orang, 1 orang di belakang mayat, sepertiga duduk itu, kemudian di tengah dan di bagian kaki ya. Nah, formaturnya untuk itu.
untuk apa, memandikan. Nah, yang di bagian tengah ini tugasnya yaitu untuk mengurut itu tadi, mengeluarkan. Iya. Wah, pengalaman kayaknya nih. Saya aja takut toh kalau malam-malam ke rumah sakit itu ya. Aduh, cerita deh jadinya. Kalau malam-malam di rumah sakit sudah ngelewatin pas waktu jaga saya, biasanya ngelewatin kamar jenazah sudah saya lari duluan. Emang ya, aduh, dagdikduk kalau urusan ini ya, urusan apa, orang meninggal gitu ya. Jadi gunakan sarung tangan atau kain untuk membersihkan mayat di bawah kain penutupnya. Pakai masker atau celemek. Kalau biasanya orang di desa-desa sih nggak pakai sih, ya udah memandikan aja. Tapi biasanya kalau di rumah sakit itu biasanya ini apa, sesuai standar, pakai masker, pakai celemek seperti itu ya. Iya, emang kalau di desa seperti itu. Kalau di desa nggak masalah. Iya, saya juga pernah lihat di desa, itu juga seperti itu. Masih tradisional, nggak apa-apa. Yang penting tata cara memandikannya benar, gitu. Nggak harus pakai masker, nggak harus pakai celemek. Itu kebiasaan orang di rumah sakit saja biasanya, ya. Kemudian mulailah dengan mewudukan mayat seperti wudunya orang sholat. Jadi sebelum dimandikan, mayatnya diwuduin dulu. Maksudnya supaya suci gitu ya. Kemudian pemandian pertama dengan menggunakan air yang dicampur daun bidadari hingga berbusa. Wah, kalau di desa nggak ada ya daun bidadari, biasanya daun sirih. Itu langsung di ini, apa namanya, disiramkan ya. Ih, kapur barus, iya. Aduh, biasanya ya ada 3 macam, yaitu kalau di desa ya, kalau di desa biasanya ada 3 macam sih airnya, yaitu air sabun, air sirih, sama air biasa, air bersih gitu ya. Kemudian mulai dengan membasuh kepala, wajah, dada, dan ketiak 3 kali ya. Disunahkannya ganjil, makanya 3 kali. Oh, sudah ini ya, sudah apa namanya, agak modern pakai bubuk. Oke. Kemudian mulai dengan sisi kanan mayat, karena segala sesuatu biasanya kita mulai dengan kanan dulu ya. Kemudian membasuh tangan mulai dari pangkal hingga pergelangan tangan. Kemudian dilanjutkan pundak, pinggang hingga betis kanannya ya. Jadi mulai dari sisi kanan semuanya dulu. Mulai dari membasuh tangan, kemudian dari kepala ya, kemudian pangkal hingga pergelangan tangan, pundak, pinggang hingga betis ya, sebelah kanan. Kemudian dilanjut sebelah kiri. Kemudian tuangkan air dari atas dan bawah kain penutup tanpa membuka aurat ya. Jadi auratnya sudah jelas ya, untuk laki-laki dan perempuan itu kita harus menutupinya juga gitu pas waktu memandikan. Nah, kemudian ini dilakukan kanan dulu baru kiri ya. Kemudian mayat dibalikkan dengan posisi tertumpu pada sisi kiri hingga punggung. Ya, kayak miring, dimiringkan gitu ya. Kemudian disiram pinggang, paha, betis kanannya sampai bersih ya. Mayat tidak boleh ditelungkapkan. Jadi posisinya miring gitu. Setelah semuanya dari kanan kiri tadi selesai, 3 kali ya sunahnya karena ganjil. Kemudian dimiringkan. Habis dimiringkan disiram bagian pinggang, paha, betis kanan, dan apa namanya, semuanya ya. Yang penting mayatnya tidak boleh ditelungkapkan ya. Kemudian tuangkan air ke seluruh tubuh mulai dari kepala hingga kaki mayat ya, dalam keadaan terlentang. Kemudian diterlentangkan kembali. Nah, selanjutnya lakukan
Hal tersebut untuk kedua kalinya ya, yang ke sisi kiri. Nah, setelah selesai, kemudian dihandukin atau dikeringkan ya, pakai handuk. Kemudian ganti kain penutupnya dengan yang baru dan kering dengan tetap menjaga aurat. Jangan lupa auratnya ya. Auratnya harus dijaga ya. Kemudian pindahkan mayat dengan hati-hati ke tempat pengkafanan. Kan ini udah selesai ya, tadi dimandikan. Cukup ini ya, simple ya memandikannya. Dimandikan saja. Kemudian memandikan jenazah wanita sebagaimana jenazah pria. Sama, hanya saja setelah dimandikan rambutnya digerai dan disisir, kemudian dikepang menjadi 3 bagian. Itu disunahkan ya. Atau boleh juga disanggul supaya maksudnya tidak berantakan gitu ya. Untuk jenazah wanita bedanya seperti itu, tapi sebenarnya kalau untuk tata cara pemandiannya sih sama gitu antara laki-laki dan wanita ya, cuman rambutnya aja. Biasanya kan kalau jenazah cewek tuh rambutnya kan panjang gitu, jadinya ya harus dikepang gitu biar nggak kemana-mana, nanti takut lagi kalau kemana-mana. Oke, selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Nah, setelah dimandikan bersih, suci, sudah wudhu kan tadi, diwuduin, dimandikan, kemudian dikafani. Ya, mengkafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya meskipun dengan satu baju, yaitu hukumnya juga fardu kifayah gitu ya. Nah, ini hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani jenazah, yaitu dalam mengkafani jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kainnya. Kain untuk jenazah itu juga harus ini ya, kain yang bagus, kemudian suci juga dan menutupi seluruh auratnya gitu ya. Kemudian kain kafan tidak boleh yang bling-bling kayak Syahrini ya. Harus berwarna putih, nggak boleh kalau bling-bling. Kemudian saya sukanya kain kafannya kayak macan nih, trio macan ya. Ya, jadi harus putih ya. Kemudian diolesi dengan minyak wangi, maksudnya biar kayak orang mau pergi-pergi gitu. Tapi yang ini pergi untuk selamanya ya. Jadi harus diolesi minyak wangi. Kemudian kain kafan yang dipergunakan untuk laki-laki sebanyak 3 lapis ya. Kalau laki-laki, ingat-ingat. Kalau untuk perempuan sebanyak 5 lapis ya, beda laki-laki dan perempuan. Kemudian sampai sini ada pertanyaan dulu? Memang syaratnya untuk kain kafan memang ini 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan gitu. Maksudnya biar nggak masuk angin kali ya Mbak Umi. Nggak, bercanda. Jadi memang syarat syahnya kain kafan seperti itu ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih ya. Dan perlu diingat warnanya juga harus putih ya. Kalau bling-bling bukan kain kafan namanya. Oke, kemudian ini juga sebenarnya ada tata cara mengkafani ya, mengkafani. Nah, panjang ukurannya itu juga harus diperhatikan, nggak boleh seumpama saya pengennya 3/4 nih, nggak boleh. Jadi harus menutupi semua ya, menutupi badan si mayit tersebut ya, panjang, kemudian lebarnya, kemudian letak lipatannya, kain pertama, kain kedua, ketiga, dan keempat itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini sudah saya ketikkan ya itu bahwasanya lebar ukuran mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri, kemudian hasil pengukurannya dikalikan 3 gitu ya.
Kemudian letak lipatan kain pertama. Nah, pada bagian kepala dilebihkan kira-kira 40 cm ya. Itu untuk biasanya untuk apa ya? Di pot apa ya? Aduh, ngeri. Ini apa namanya? Untuk ditali gitu ya, 40 cm. Kemudian bagian kaki juga dilebihkan 20 cm untuk ditali juga. Kemudian letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama. Jadi yang pertama tadi sudah dilebihkan ya. Kemudian lipatan kedua, lipatan ketiga tidak dilebihkan, cuma lipatan pertama aja yang yang dilebihkan ya. Aduh ya ampun, mengikat mati itu subhanallah sekali ya. Ya jadi paham ya. Jadi ada 3 lapis tadi, lapisan pertama dilebihkan, lapisan kedua dan ketiga tidak dilebihkan, cukup yang apa namanya yang pertama saja. Ya. Kemudian kain kafan yang telah siap kemudian ditaburi wangian minyak wangi dan kapur barus tadi, ya yang disebutkan Mbak siapa tadi, kapur barus Mbak Nana tadi. Kemudian habis diolesi juga minyak wangi di tubuh mayit. Kemudian anggota-anggota sujud, kening, lutut, telapak kaki, telapak tangan, hidung dan sela-sela persendian itu diolesi minyak wangi semua ya sebelum dibungkus kayak kue lumpia lemper. Ya, sebelum dibungkus itu haruskan diolesi minyak wangi. Ada Mbak Ati pakai kapur barus ya, tapi kalau di apa namanya di tubuhnya itu disunahkan minyak wangi. Iya, kalau di tubuh minyak wangi ya. Kemudian ambil ujung kain sama yang paling bawah itu yang dalam tadi ya, yang pertama itu yang dilebihkan itu ke arah kanan, kemudian lipat ke sebelah kiri kayak ngelipat kue gitulah ya. Kemudian ikat dengan kuat dan jadikan ikatannya di sebelah sisi kiri mayit ya. Jadi setelah diikat itu pocongnya itu agak di kiri gitu ya. Kemudian selimuti mayit dan setelah dikafani agar benar-benar tertutup dan terjaga sebelum dikuburkan. Nah, itu tadi mengkafani mayit. Kemudian setelah mandi, udah mandi ya tadi, kemudian dikafani. Sekarang menyalati ya. Hukum menyalati jenazah itu sebenarnya adalah fardu kifayah juga ya. Nah ini keutamaan sholat jenazah itu apa? Nah ini menurut Abu Hurairah bahwasanya siapa yang mengantar jenazah dan menyalatinya maka baginya 1 kirot. Ini uang zaman dulu, 1 kirot ya. Siapa mengantarkan jenazah sampai selesai atau proses pemakamannya maka baginya 2 kirot ya. 1 kirot untuk jenazah mengantar jenazah dan menyalati, 2 kirot untuk sampai proses pemakaman dan lain-lain. Nah yang paling kecil adalah seperti Gunung Uhud atau salah satu dari keduanya adalah seperti Gunung Uhud. Nah itu hanya apa namanya kayak hanya kira-kira bahwasanya pahalanya yang kita dapat ketika kita mengantarkan jenazah itu adalah seperti 1 kirot ya. Kalau kita sampai selesai sampai pemakamannya dan lain-lain itu pahala kita seperti 2 kirot. Nah paling kecil ketika kita bersaja di keluarganya itu seperti Gunung Uhud. Jadi subhanallah sekali ya, kita ikut saja bertakziah sudah dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai proses pemakamannya dan lain-lain itu pasti sangat besar sekali ya pahala kita. Ya. Oke, kemudian syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama sesuai kayak sholat biasa ya, badan harus suci, harus harus punya wudhu, kemudian menghadap kiblat dan menutup aurat. Sholat jenazah ya seperti syaratnya seperti sholat biasa, tapi cara sholatnya memang beda itu ya, sholat jenazah dan sholat biasanya. Nah ini rukun sholat jenazah. Yang pertama niat.
Kemudian berdiri bagi yang mampu, takbir sebanyak 4 kali ya. Setiap takbir itu pasti beda ini ya, beda bacaannya. Baca Al-Fatihah dengan suara sendiri, kemudian takbir kedua itu membaca sholawat. Takbir ketiga mendoakan mayit, kemudian setelah takbir keempat itu salam. Ya, jadi perlu diingat bahwa takbir pertama 4 kali takbir ya, Fatihah, kemudian kedua sholawat, ketiga mendoakan mayit, kemudian takbir keempat kita salam, gitu ya. Jadi tidak pakai ruku dan lain-lain. Sholat jenazah. Nah, ini cara-cara mensolat jenazah ya. Saya kira sudah tahu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut memakamkan jenazah. Ya, hukumnya ini juga fardu kifayah ya. Bisa dilakukan apabila salah satu atau dua orang sudah melakukan memakamkan, berarti hilang kewajiban kita ya. Tata cara memakamkan jenazah di sini ya. Satu, letakkan mayat di atas keranda dengan terlentang. Aduh, saya membayangkan saja udah ngeri nih pakai keranda. Kemudian ini apa namanya, yang kedua, tutup dengan selimut atau kain ya kerandanya. Mayat wanita sebaiknya ditutup dengan kubah atau kayu. Yang ketiga, bahkan yang membawa keranda sebanyak 4 orang ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ya, kalau 6 pun juga nggak apa-apa. Tapi sekarang apabila biasanya kalau dari rumah sakit biasanya ini sih sudah dihantar ambulannya sampai ke pemakaman. Tapi kalau biasanya kalau di desa-desa saya kira masih ini ya, masih memakai keranda ya, tetap dibopong gitu sama 4 orang biasanya sih. Kemudian disunahkan untuk bersegera dalam berjalan, nggak boleh jalannya maju mundur cantik ya, jalannya harus maju ya, nggak cantik. Ya, digotong. Ya, digotong 4 orang biasanya. Nah, liang lahat. Nah, ini liang lahatnya disunahkan memperdalam dan memperluas liang lahat. Tujuannya untuk supaya baunya tidak tercium dan jasadnya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Nah, biasanya kan kalau jasad kayak gitu membusuk ya, dan bau busuknya itu pasti akan tercium, makanya disunahkan untuk supaya dalam galian liang lahatnya itu. Kemudian ini tata cara menguburkan. Yang pertama, memasukkan mayat ke dalam kubur, boleh kepala ataupun kaki terlebih dahulu, tidak apa-apa ya. Kemudian yang memasukkan mayat ke dalam kubur adalah laki-laki, nggak boleh perempuan ya, karena biasanya kalau perempuan tuh apa ya, kayak nggak tega melihatnya ya. Kalau laki-laki kan biasanya tega gitu. Yang diberi wasiat untuk itu, bila mayat tidak berwasiat maka kerabat dekatnya juga boleh, asal laki-laki. Kemudian bila memasukkan mayat wanita maka kuburannya ditutup. Letakkan mayat perlahan dengan berbaring di sisi lambung kanannya, karena dia menyerupai orang tidur ya, yang menghadap ke kiblat. Ya, biasanya dimiringkan gitu ya mayitnya. Kemudian buka ikatan kain kafannya dengan tanpa membuka wajahnya. Jadi ikatan yang lebih tadi di atas dan di bawah itu dibuka ya. Ikatannya dibuka. Kemudian dekatkan dan masukkan mayat ke liang lahat, kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan di pertengahan punggungnya agar mayat tidak terbalik. Kemudian tutup lahat dengan kayu. Nah, setelah itu tutup bagian yang kosong antara kayu dan tanah liat ya, agar mayat tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Jadi biasanya kan ada pakai kayu gitu ya, yang apa namanya, setelah dimiringkan kemudian ditutup kayu ya, kemudian baru apa namanya, tanahnya di apa namanya, diratakan gitu. Nah, kemudian masuk tanah ke dalam kubur dan tinggikan dari atas permukaan
tanah sejengkal lalu dibentuk seperti punuk ya, seperti biasa ya. Saya kira udah tahu semua. Kemudian perciki kuburan dengan taburi kerikil agar kubur tidak terbawa angin dan aliran air. Tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Ya biasanya tuh kalau orang di desa-desa tuh ini pakai batu nisan gitu, di keramik lah, di ini biasanya, tapi itu sebenarnya sunnah sih, dan boleh-boleh saja memakai seperti itu asal tidak mengganggu kuburan tersebut ya. Kemudian tidak diperbolehkan duduk, bersandar dan melangkahi makam. Nah ini yang biasa melangkahi, wah saya juga kadang kan kalau takziah ini sih ziarah ke kubur nenek itu biasanya melangkahi. Padahal ya tempat yang lebih utama untuk memakamkan jenazah ialah di tempat pemakaman kaum muslimin, karena dengan begitu orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya, dan juga seakan-akan jenazah tersebut berada di tempat yang semestinya. Tapi sekarang banyak sekali ya di Jakarta gitu, malah dijadikan rumah ya, kuburan itu dijadikan rumah, padahal sebenarnya kan melangkahi saja tidak boleh, apalagi dibuat sandar, tempat tidur dan lain-lain, itu sebenarnya tidak diperbolehkan ya. Begitu ya untuk jenazah. Oke, saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Kita bahas jenazah, tapi semoga mengingatkan kita kepada kematian dan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, orang yang selalu beramal soleh, dan selalu ingat bahwasanya dunia ini enggak dibawa mati ya. Jadi jangan mati-matian mencari dunia ya. Boleh selalu bersyukur, itu intinya, selalu bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Saya sedikit curcol sih, soalnya ketika saya bersyukur gitu ya, ketika saya bersyukur rasanya tuh ada aja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Mau kerja apapun itu, kalau kita tidak bersyukur pasti kita akan kurang terus gitu ya, kurang, padahal sebenarnya kalau kita bersyukur Allah akan ngasih nikmat yang lebih dan lebih lagi gitu ya. Oke. Saya rasa cukup untuk hari ini, sudah jam 10 ya, ternyata kita curcol tentang jenazah. Ada pertanyaan? Oh ya, untuk yang yang UTS ini hanya 11 orang yang mengirimkan ke saya. Untuk UAS nanti habis ini saya post ya, posting ke grup, kemudian silahkan nanti diberitahukan ke teman-temannya yang belum ngerjain UTS ataupun UAS, silahkan dikerjakan. Terakhir ngumpulin seminggu dari sekarang, saya kasih waktu seminggu. Saya kira bisa lah, karena hanya 10 soal sih, 10 soal dan isai ya. Enggak, bukan UTS mbak, yang UTS sudah kemarin kan, UAS ya. Nanti saya bagikan, mungkin nanti malam bisa dikerjakan, disambi gitu, atau besok bisa dikerjakan. Linknya nanti saya bagikan ya, link UASnya. Kalau UTS yang kemarin sudah submit ke saya itu ada 11 orang ya. Begitu. Apakah ada pertanyaan untuk agama? Ini kelas terakhir ya. Oke, saya rasa cukup. Sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Sepertinya saya tidak ngajar lagi karena saling mendoakan ya. Saya juga mau pulang Endo, insya Allah habis lebaran lah, insya Allah pulang Endo. Semoga sehat semua. Semoga lain waktu kita bisa ketemu, kalaupun berpapasan muka
saling menyapa ya. Ya, makasih ya. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.